Syarat batunya suci, padat, dapat menghilangkan najis, dan bukan sesuatu yang dihormati kayak tadi yang sudah dijelaskan di bukunya. Batunya itu harus padat, batunya atau bendanya harus padat. Berarti kayu boleh. Tembok apa misalnya? Pecahan tembok. Oh, tembok gitu. Ya boleh aja, tapi jangan di sisi yang sama. Ya karena tembok itu kan dia udah nyerap dia. Ini boleh nih, boleh. Kenapa sesuatu yang nyerap? Jadi yang digerakkan, hati-hati tapi yang digerakkan dikit doang, jangan sampai itu kesebar. Mau bener bisa kan? Boleh, bener boleh. Dari bawah seret, terus atasnya seret, terus lagi. Ya, boleh ada tiga gitu ya. Melukis. Boleh kalau itu, boleh berarti. Karena kayu itu boleh, kayu yang itu. Ya kalau tembok boleh asal tahu kita bukan bekas teman kita kan ya gitu boleh. Di sini boleh kita misalnya gitu. Marah-marah langsung marah-marah. Ngomel-ngomel. Tembok boleh. Apa deh? Daun alam-alam keset. Kalau keset boleh. Daun boleh. Kalau daun yang sudah kering, karena dia bisa nyerap tuh. Kalau daun yang masih basah, karena dia ada lapisan lagi. Yang lapisan lagi yang akhirnya jadi kalis, nggak mungkin tuh kalau daun yang masih gitu. Tapi daun yang kering, kan kalau diikat kan dia nyerap air. Nah itu boleh. Banyak satu daun aja cukup sebenarnya. Tiga helai daun, 1, 2, 3 udah cukup. Tapi yang kering ya, bukan yang basah. Karena kemarin kalau pakai yang basah pasti ngalir airnya itu turun gitu. Air kencing kita nggak nyerap ke dia. Ini yang dimaksudkan kenapa? Karena dia bisa nyerap airnya. Kayu bisa nyerap air. Ya tembok termasuk boleh minum air. Kalau batu yang berongga, misal kayak batu apa tuh yang batu apung gitu misalnya. Termasuk boleh. Pokoknya semua batu boleh. Karena dia menyerap tuh. Kalau batu kan dia menyerap. Justru batu apung nyerap. Batu karang. Nyerap dia. Yang penting 3 tadi ya. Syaratnya karena 3 tadi yang dipraktekkan oleh Rasul maka wajibnya 3. Kalau menggunakan batu. Nah kalau kita kan sekarang tisu nih. Jadi caranya tadi tuh biar nggak sampai dia kering. Sebelum kalau mau pakai tisu di mana kek, ya udah siapin dulu tisunya. Jangan sampai dia berceceran. Itu yang paling penting kan kita sering gitu. Kalau udah berceceran ya udah itu harus disiram pakai air dan kita sholat ya udah pakai sarung itu mempersiapkan sarung kita seperti itu. Itulah adalah syarat ketika kita mau menggunakan batu. Jadi banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Nggak ada alasannya gue nggak sholat karena gue karena tadi istinja segala macam. Itu harus istinjanya dari awal sudah kita persiapkan dengan baik. Karena kan ini kaitan dengan istibro nanti yang ada Nabi itu lewatin 2 kuburan terus ada 2 kuburan itu menangis Nabi yang dengar. Ini paling sering kita sering dengar ceritanya. Itu gara-gara masalah istibro. Istibro itu masih ada bekas kencing di kemaluan dia. Satunya gara-gara itu, yang satu gara-gara ngadu domba Nabi kata Rasul. Itu yastabri'u, katanya yastabri'u fil istinja kata Rasul. Dia itu nggak istibro katanya. Istibro itu ya tadi. Kalau ulama dulu ngajarinnya dehem sama di urut. Ulama dulu itu ngajarinnya dehem sama di urut. Tapi ada ulama sekarang, ulamanya namanya Syekh Wahbah Zuhaili. Dia punya kitab sampai 15 itu. Dijelaskan yang dimaksud istibro itu bisa dengan cara apa aja. Saya karena penyakit misalnya, saya punya penyakit misalnya, pasti kalau habis kencing misalnya nanti 1-2 menit pasti ada keluar sedikit aja. Ya udah, berarti saya harus istibro tuh, jangan buru-buru saya langsung wudu. Diamin dulu sampai istibro itu keluar, sampai bekas itu karena ada penyakitnya kayak gitu, kayak ketahan tuh, yang keseringan kayak gitu, ketahan mungkin ada apa, kelepnya atau segala macamnya keluar lagi segala macam. Nah itu boleh 5, itu termasuk dari hadis itu nanti istibro namanya. Makanya Syekh Wahbah Zuhaili itu ngajarin entah dia lari-lari kayak dulu sampai benar-benar suci, baru dia cebok, baru dia sholat. Diajarinnya sampai kayak gitu sama Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau dulu emang diajarin diurut dari bawah ke atas sebanyak 3 kali, sama sekalian daham 3 kali juga. Jadi diurutnya dari sini, pakai tangan doang, satu tangan dari bawah tempat keluarnya doang, sambil dia daham dibantu jadi baru dicebokin. Dan selesai. Itu namanya istibro yang diajarkan oleh ulama kita dulu. Kami memang ngajar istibro caranya gimana? Itu diambil dari hadis tersebut. Ijazah beliau karena masalah itu namanya. Mayuan katin amahanuma fala yastabri
yastabri katanya, fala yastabri'u. Yang satu itu gara-garanya dia tidak istibro. Istibro itu gara-gara tidak dalam wudunya dia tidak itu. Makanya boleh aja kalau kita misalnya kalau loncat-loncat baru keluar misalnya bekas kencing kita itu, ya udah kita loncat-loncat, itu juga bagian dari istibro. Kalau kata Imam Wahab Zuhair, yang kita tahu dulu gitu, diurut sama di dalam dengan dalam. Nah ternyata istibro itu banyak kayak memang ini mungkin melalui riset dia kali ya. Ada beberapa orang yang butuh 1-2 menit atau ada beberapa orang yang harus jalan dulu baru keluar tuh sisa kencingnya dia. Nah, itu diperbolehkan. Itu namanya juga bagian dari istibro. Dia diperbolehkan tak memperlambat sholatnya pun diperbolehkan. Takut itu penyakitnya keluar ketika dia lagi sholat. Dia menganggap sholat dia udah sah. Kan padahal nggak sah karena masih keluar najis tersebut. Diperbolehkan. Ya kalau dia tahu punya penyakit itu wudunya sebelum azan. Seperti itu. Tapi kalau memang mepet banget ya udah. Kalau nggak jamaah, tar dulu nih, biasanya gua keluar kencing lagi nih. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu penyakit dia yang kalau dia sholat pun nggak bakalan sah sholat dia karena penyakit itu masih ada. Harus dikeluarin, dibersihkan dulu. Nah salahnya ya udah bawa sarung kalau kemana-mana. Karena itu bakalan menyisakan najis di celana dalam dan celana dia. Itu di para ulama bilang gitu. Nah itulah kemudian kata baginda Rasul ini dua yang dilaknat. Makanya baginda Rasul ngambil pelepah kurma, ditancepin kan. Kalau kita orang kita sekarang pakai kembang, itu salah satunya sama aja. Ketika kembang atau tumbuhan itu masih segar, semua tumbuhan kan di bumi ini bertasbih dan beristighfar. Maka dia ikut beristighfar untuk si mayit. Pelepah kurma itu kan Nabi kalau masih segar, maka dia akan beristighfar. Maka saran saya yang kuburannya di umum nih, jangan dicabutin rumputnya. Kalau mau diguntingin aja. Kalau dicabutin nggak ada istighfar buat orang tua kita misalnya. Kalau kita jalan-jalan ke makam kan dirapihin aja, dirapihin, dipakai rumput yang bagus. Nah seperti itu. Jangan sampai ini kotor dicabutin. Padahal Nabi itu sampai nyari pelepah kurma untuk ditancapkan agar pohon itu masih seger, maka dia akan memintakan ampun, beristighfar pada bawahnya. Kan kalau kita kan gitu, kalau ziarah kubur, ini kotor dicabutin sama dia. Ada rumput itu, dia kalau mau dirapiin diguntingin, dirapiin, biarin aja tanaman yang tumbuh di situ. Selagi masih segar dia akan beristighfar kepada si mayit yang ada di dalamnya. Mana orang-orang dulu kalau punya kuburan ada pohonnya gede-gede banget. Karena orang dulu udah tahu di situ. Diajarkan kalau sekarang aku tuh motorin tuh katanya. Nah sekarang bagusnya udah pakai rumput. Kalau sekarang udah ada model rumput, dirawat aja rumputnya, nggak dicabut. Kadang makanya nggak disarankan pakai batu-batu gitu semuanya misalnya. Batu-batu kasihan juga loh. Karena kalau orang sekarang kan kalau kita ngubur biasanya kita cepin pohon. Nah itu tuh ngikutin hadis ini. Selagi pohon ini masih dalam keadaan segar, kata baginda Rasul, pelepah kurma ini segar, maka dia akan beristighfar kepada si mayit, memintakan ampun untuk si mayit. Nah makanya saran saya gitu, kalau di kuburan udah. Sama kalau di kuburan jangan dipakai. Kalau kuburannya umum jangan dipakai batu, lebih aman. Lebih aman karena hukumnya makruh, hampir mendekati keharaman. Karena lahan itu bukan lahan pribadi dia. Beda kalau lahannya pribadi ya. Depan rumah saya mau kuburin depan rumah saya, ada lahan saya. Dia mau apain aja bebas. Tapi kalau lahan umum kan masih ada hak orang yang bisa ditempati di situ. Masih ada hak orang yang bisa ditempati di situ. Bagusnya gimana ya? Udah mau dirapin. Boleh kan dirapin? Boleh. Pakai rumput aja namanya. Jadi ketika orang gali atau apa masih bisa berdempetan jaraknya. Seperti itu. Itu yang dianjurkan. Kalau para ulama udah bilang itu hukumnya tahrim, makruh, ma'at tahrim. Makruh hampir mendekati keharaman. Karena takutnya ada hak orang yang diambil. Karena itu kan tempat umum. Ketika dia pakaiin batu misalnya, orang yang sebelah sini nggak bisa gali misalnya, berarti hak orang itu keambil dari dia. Makanya ma'at tahrim hampir mendekati keharaman. Seperti itu. Makruhnya ma'at tahrim. Kalau punya sendiri sih silahkan aja. Dia mau gaya apa ya, tanahnya dia sendiri. Beda kan kalau tanah wakaf berarti dia sudah mewakafkannya ke orang lain. Seperti itu, sarannya seperti itu. Nah, itu kan dia malah cuma batu satu, nggak ada tanamannya, nggak ada apa. Nah itu, batu satu karena emang ketika di sana itu nggak ada pepohonan yang tumbuh. Nah ketika Nabi lewat itu, makanya Nabi pelepah kurma itu ditancepin sama Nabi.
Ya kalau di kita untungnya gampang pohonan tumbuh. Makanya kalau di sana ya saking itunya itu ini tadi kata para ulama yang ini yang dipakai. Ketika dia pakein sesuatu di situ, itu akan mengganggu hak orang lain. Karena itu bentuknya umum. Makanya dia cuma taruh satu batu. Ntar 5 tahun kemudian itu boleh ditumpuk kan? Nggak ada nama tertentu, boleh ditumpuk segala macam. Di situ ada beberapa mayit kadang-kadang satu itu. Karena itu punya umum. Nggak, maksudnya Pak, nggak ditanamin. Nggak ditanamin. Imam Nawawi itu kalau di Basra itu di Damaskus itu pohonnya gede ditanamin. Karena di sana itu sekali lagi itu punya umum. Imam Nawawi itu kalau di ketika dia dimakamkan di Damaskus di Syria. Kalau ada yang pernah berkunjung sono, itu ada pohon gede banget nggak bisa ditebang kan? Pohon itu dibiarin aja, karena itu ternyata tanahnya dia. Ya nggak apa-apa dia apa-apain aja. Tapi kalau di Arab itu bentuknya tanah umum. Jadi kalaupun sekalipun dia ditanamkan, ditanamin sesuatu misalnya, itu berhak yang mengelola itu untuk menggeser untuk tidak menanami di situ. Nah, kalau di sini hadis ini ketika dipakai Nabi itu Nabi lagi lewat, ya kemungkinan di sekitar situ lagi ada pelepah korma. Jadi pelepah korma itu dicabut, ditancapkan. Ya kalau sekarang kan nggak ada yang tahu itu si mayit lagi diapain gitu. Cuman ikhtiar kita, jaga-jaganya kita, takut-takut emang saudara kita butuh kerahmatan Allah, istighfar itu. Ya udah biarin aja tanaman. Selagi nggak dilarang oleh yang punya, nggak dilarang oleh tanah wakaf tersebut. Termasuk makamnya Imam Nawawi Al-Bantani, itu kan tumbuh tanaman tapi nggak diapa-apain di Mekah. Jadi kalau kita ke Makna itu ada di bagian paling atas. Di bagian paling atas dulu tahun 80-an ketika guru saya masih ada, masih belajar di sana itu cerita. Itu tanamannya tumbuh, nggak diapa-apain karena di situ belum ditempati orang. Di Makna itu Sayyidah Khadijah, tapi dia bagian atasnya. Jadi orang dulu kalau mau ziarah ke situ ditandanya dengan adanya tanaman itu. Tapi nggak diapa-apain karena mungkin kegunaannya belum dipakai ketika itu. Nah sekarang udah nggak ada. Kemungkinan ada. Emang sebenarnya gitu doang, cuma nandai doang satu batu. Ada yang lain kita nggak tahu kan lahan masih ada apa enggak, kita bisa numpuk ke orang tua kita. Cuma kalau orang kita kan yang lumayan banyak, ada tulisan nama dan segala macamnya gitu. Nah kalau kita emang akhirnya budaya kita itu nabur bunga kan, selagi dia masih seger. Nah itu faedahnya ya di situ mungkin ngikutin hadis Nabi. Faedahnya bahwa ketika dia masih segar dia akan beristighfar untuk si mayit tersebut, memintakan ampun untuk si mayit tersebut. Seperti hadis tadi. Jadi Imam Nawawi ada tuh dulu. Saya saya nama guru saya gitu, di bagian atas. Kalaupun sekarang ada sejarahnya mungkin bisa dibaca-baca, tapi itu benar disaksikan oleh muridnya di sana. Nah tapi sekarang udah enggak ada. Mungkin udah ditumpuk atau diiman. Makanya yang menandakan ulama Indonesia di sana ketika itu tuh yang ada pohonannya gitu katanya. Dibiarin. Kalau atau dibilang itu yang ada pohonannya. Itu yang itu petilasan. Petilasan. Imam Nawawi Al-Bantani ada di sana. Di sana. Di mana di Mekah ada. Di Mekah Mukarramah. Semuanya ulama-ulama di sini udah kagak gitu karena emang peraturan di sana nggak membolehkan untuk diapa-apain, udah dibiarkan begitu aja. Karena salah satunya itu. Nah hukumnya makruh mata kita. Di kita juga sebenarnya gitu, hukumnya haram. Tapi kan di sini kan tumbuhan tumbuh. Kalau di sana nggak tumbuh. Tumbuhan itu kurma itu susah tumbuhnya. Maksudnya ditancap begitu aja dijamin tanpa diurus nggak bakalan tumbuh ya. Makanya Nabi ketika motong itu yang main tancap aja saat udah ditancap sama dia udah dibiarin. Selagi ini katanya masih dalam keadaan basah dia akan bersih karena dia masih hidup kan. Seluruh makhluk hidup ini kan kerjaannya beristighfar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kebahagiaan itu, keringanannya itu. Ya bukan berarti dosa dia diampuni ketika itu dia tidak menerima azab kubur di dalam kubur itu. Karena ada yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuknya kita di sini itu. Tanah kita gampang tumbuh apa-apa. Tapi saran saya jangan pakai tembok-tembok itu. Apalagi kuburan umum, jangan dah. Karena kita tahu punya makruh at-tahrim, hampir ada makruh tanzih itu masih setengah ada makruhnya. Tapi kalau ada tahrim mendekati keharaman, ya biarin aja kuburan gitu. Nanti kita bisa niban sama orang tua kita nggak masalah. Atau di tengah-tengahnya, kadang orang buat gede banget tuh, tengah-tengahnya ada
Itu yang saya nanti dipakainya. Nah itulah yang tadi keterkaitan kita tentang istibra tadi. Kemarin kita tanya itu istibra. Yang paling baik adalah ketika istinja itu ya duduk. Nabi itu ada hadisnya. Sayyidah Aisyah bilang itu, diriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah bilang kalau ada yang bilang Nabi kencing pernah berdiri, maka itu pasti salah kata Sayyidah Aisyah. Nah, Nabi ketika itu selalu kencing itu atau buang air besar dalam keadaan duduk. Salah satunya mungkin itu enggak kecipratan, cara mulutnya lebih gampang istibrohnya dia. Tapi memang sekarang di masjid kita aja semuanya disediakan yang diri ya. Kadang-kadang gitu ya disediakan yang diri. Nggak tahu juga ada salah juga. Tapi kemudian ada hadis dari Sayyidina Umar yang membolehkan berdiri kalau dia uzrin, kalau ada uzurnya. Kalau ada uzurnya. Kan tadi saya lihat terus para ulama berbeda pendapat. Kalau gitu saya lihat salah dong. Nabi pernah ada uzurnya. Nah, para ulama itu dalam kitabnya Ibnu Hajar dijelaskan, Sayyidah Aisyah kemungkinan nggak ikut ketika permasalahan ketika Nabi berdiri dalam keadaan sedang uzur. Entah uzurnya apa, dalam riwayat nggak dijelaskan uzurnya apa. Tapi di satu kampung ketika Nabi sedang berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi kencingnya dengan cara berdiri. Akhirnya itu dibolehkan berdiri gitu, tapi asal salah satunya ada uzurnya. Kalau ada uzur, misalnya kalau saya nggak diri, nggak tiris banget misalnya, ya udah diperbolehkan. Atau kita lagi sakit, yang harusnya berdiri, kaki kita nggak mungkin untuk jongkok misalnya, ya harusnya berdiri. Tapi yang paling ulama kuatkan adalah disunahkan benar-benar lagi keadaan jongkok kita, dalam keadaan jongkok, bukan dalam keadaan berdiri. Itu hadisnya hadis sahih. Diriwayatkan. Nah, kalau hadis Sayyidina Umar juga hadisnya hadis sahih. Nah, inilah keistimewaan Imam Syafi'i itu ketika ada dua hadis yang menurut kita bertentangan, maka nggak langsung diadu sama beliau, tapi coba dianalisis dulu. Mungkin Sayyidah Aisyah ketika menggambarkan itu, ya Sayyidah Aisyah karena di keluarganya beliau, ya pasti tahu bagaimana keadaan kencing Nabi dan segala macamnya. Tapi ketika keluar yang sedang berpeperangan atau mengunjungi satu kampung, Sayyidah Aisyah nggak ikut. Makanya Sayyidina Umar yang tahu, sahabat Nabi terdekat yang tahu Nabi pernah berdiri. Jadi kalau dalam keadaan uzur, ya kita nggak perlu memaksakan diri kita untuk jongkok. Diperbolehkan. Hadisnya mana? Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Ada riwayat Sayyidina Umar, hadisnya itu di dalam kitabnya Bujairimi dijelaskan hadisnya. Dalam kitab Bujairimi itu dijelaskan dua hadis tersebut. Jadi dua-duanya diperbolehkan. Atau tempatnya nggak memungkinkan kita untuk jongkok, ya udah kita pakai hadis Sayyidina Umar. Tempatnya itu nggak memungkinkan kita untuk jongkok, ya udah mau nggak mau kita pakai hadisnya Sayyidina Umar, mengikuti hadisnya Sayyidina Umar yang Nabi berdiri ketika sedang melakukan buang air kecil seperti itu. Nah, ada hadisnya juga ternyata. Nah, itulah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Kita lanjut ke halaman 16. Wa yajdanibu sampai terakhir nih nyari lagi. Istiqbal al-qiblah, ketika istinja itu diharapkan untuk menjauhi, untuk menghadap ke kiblat. Wa istidbaraha, atau membelakanginya fi sahra, di sahra, di lapangan luas. Kalau kamar mandi kita aman, nanti di bawah dijelaskan. Kenapa? Emang ada dua hadis juga, di sini juga dijelaskan perbandingan dua hadis yang dijelaskan. Lihat di bawahnya. Rawal Bukhari nomor 1, lanjutnya yang tadi. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ataitumul ghaib fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha." Kalau kamu nanti buang air besar, maka jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Walakin sarqu aw gharibu, akan tetapi kamu menghadap ke timur atau ke barat. Mungkin di sana bukan barat, kalau kita lihat teksnya. Kalau di sana enggak. Wa khassa dzalika bis sahara. Ini jelaskan. Tapi ini khusus di sahara katanya. Wa ma fi ma'naha minal amkinati allati la satira fiha. Maknanya adalah di semua tempat yang tidak ada penghalang. Itu namanya sahara. Kita kencing di lapangan luas, itu kalau nggak ada penghalangnya nggak boleh menghadap ke kiblat. Nah, ini sahara di sini dimaksudkan walaupun dia pakai penghalang sedikit.
Ya, emang tempat itu emang nggak dikhususkan untuk ada penghalang. Lapangan kan nggak ada penghalang. Kita buat penghalang sendiri. Buat kita kencing ada ke kiblat itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu yang disebut sohor. Karena emang tempatnya itu emang tempat lapangan bebas. Ya udah dah, lu ngalingin gue kayak gue mau kencing nih 2 orang. Nah, kalau mau ngalingin jangan ngadep ke kiblat. Ngadepnya antara kanan atau kirinya dia, misalnya kalau kiblat depan belakangnya dia, kanan kirinya dia, arahkan. Ngalingin dia. Seperti itu. Nah, walaupun kita nyiapin orang tuh buat ngalangin, itu tetap namanya sohro, nggak bisa kita nyiapin dia. Kita pakai alih-alih tenda gitu, di dalam itu tetap namanya sohro. Seperti itu dijelaskan kita ini. Dalil tafsis, mana dalilnya? Yang tadi kan dibilang itu hanya di sohro. Mana dalilnya bahwa di rumah itu nggak apa-apa ngadep kiblat? Di sini jelaskan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim wa ghairihima an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal iltaqaitu fawqa zahri baiti Hafsah li ba'di hajati. Aku tuh naik di punggungnya Sayyidati Hafsah, istri Rasulullah. Fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Nah, dia tiba-tiba melihat Rasul sedang buang hajat tuh mustadbiral kiblah, membelakangi kiblat. Hadis yang tadi sama hadis yang ini bertentangan nih. Hadis yang tadi nggak boleh menghadap sama membelakangi kiblat, tapi Sayyidina Ibnu Umar melihat Nabi ketika lagi buang air besar malah justru membelakangi kiblat, ya kan? Mustaqbil Syam, menghadap ke negeri Syam. Fahamil al-awwal 'ala al-makan ghayra mu'id liqada'il hajat. Yang pertama itu adalah tempat yang tidak dipersiapkan untuk buang hajat. Maka hukumnya adalah nggak boleh menghadap kiblat. Jadi di sini kan ada nih tembok tuh segala macam. Emang bukan tempat persiapan untuk buang hajat, ya kan? Kita kencing di tembok, tahunya temboknya itu menghadapnya ke kiblat. Kita nggak boleh tuh, nggak sunnah, nggak boleh. Hukumnya makruh hukumnya kita. Walaupun ada penghalang tembok, karena tembok itu bukan dipersiapkan untuk buang hajat, bukan untuk kencing kita, bukan buat air besar kita. Nah, tapi wa ma fi ma'nahu min amakin allati la satira fiha. Yang tadi dijelaskan di atas. Wa hamil tsani, adapun pendapat yang kedua atau hadis yang kedua adalah makanil mu'id wa ma fi makna. Kalau tempatnya itu emang dikhususkan untuk buang air kecil dan air besar, menghadap atau membelakangi kiblat itu nggak apa-apa. Kayak musola kita ada kamar mandinya, nggak tahu misalnya mau masuk, ngadapnya ke sono misalnya nggak apa-apa karena emang kamar mandinya dibuat untuk buang air, emang sudah dipersiapkan tempat tersebut. Tapi kalau di tempat-tempat yang nggak dipersiapkan buat buang air kecil, nggak boleh menghadap ke kiblat. Hukumnya makruh kita menghadap kiblat di tembok situ misalnya. Itu kan kalau tembok di situ membelakangi kiblat kan nggak boleh, hukumnya makruh. Kenapa? Karena tempat tersebut tidak dipersiapkan untuk buang hajat kita. Paham ya sampai sini ya? Itu yang dimaksud di hadis yang di atas. Nah, dijelaskan di hadis yang bawah, kok Nabi menghadap kiblat, kok Nabi membelakangi kiblat? Ternyata ketika tempat tersebut emang benar-benar khusus untuk buang hajat diperbolehkan. Ya, itu nggak ada permasalahan lagi. Hadisnya dua-duanya hadisnya Bukhari Muslim kok. Nah, Imam Syafi'i gini nggak mau ngadu hadis ini, tapi coba cari solusi di antara dua hadis ini dengan pemahaman. Kalau kita udah yang mana yang paling kuat, gitu kan kalau bahasa kita. Tapi enggak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i coba dianalisis dulu. Oh ternyata ini di Sohro, berarti tempat yang emang nggak dipersiapkan sama sekali. Berarti kita nggak boleh ngadep kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, sedangkan hadis yang kedua itu emang sudah dipersiapkan tempat itu untuk buat hajat. Itu diperbolehkan. Jadi bukan permasalahan satir ada penghalang atau enggaknya. Sekali lagi, permasalahannya kalau kata kitab ini itu tempat dipersiapkan buat buang hajat atau enggak. Itu udah permasalahannya. Ya, kalau tempat itu bukan buat kencing yang boleh. Enggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Seperti itu. Di sini dijelaskan seperti itu. Nah, kita balik lagi ke atas. Wala yakul amran karahati fi ghairi mu'id ma wujudis satir. Dan di sini jelaskan jam'u baina adilah. Wala yakul amr. Nah, inilah kemudian
para ulama Imam Syafi'i dibilang jam'an bainal adilah. Dia enggak mengatakan satu hadis itu dhaif, satu hadis ini enggak, tapi dia menggabungkan kedua dalil tersebut agar bisa menguatkan. Jadi kalau ada yang bilang nggak boleh di kamar mandi menghadap kiblat, dia pakai hadis yang pertama tuh. Pakai hadis yang pertama, kita udah tahu hadisnya. Ya, pakai hadis yang pertama mustaqbil atau mustadbiral kiblat. Nah, kalau bilang nggak apa-apa kok menghadap kiblat, kita pakai hadis yang kedua berarti. Pakai hadis yang kedua, dua-duanya sama-sama sahih. Nggak boleh saya, lu kalau sahih hadisnya enggak. Dua-duanya sama-sama sahih. Tapi gara-gara gitu kan berantem biasanya. Kamu ngadep kiblat lagi lu nggak boleh lu biasanya. Nah, karena dia belum belajar ini, Imam Syafi'i akhirnya menggabungkan dua hadis tersebut. Menggabungkan dua hadis. Kalau disorot di tempat yang tidak dipersiapkan untuk buang hajat, itu hukumnya makruh baru. Tapi kalau di tempat yang dipersiapkan, mau ngadep kiblat ke, mau ngadep belakang ke, ya diperbolehkan aja seperti itu. Tapi memang bagusnya menjaga itu ya udah, kita jangan sampai ngadep kiblat aja. Bagusnya seperti itu. Tapi kalau udah dipersiapkan kayak gitu, jangan diubah juga, udah biarin aja. Karena ada hadis yang membolehkan ya. Rumah kita udah posisinya udah kayak gitu. Wah, gara-gara hadis ini gue harus rubah, kalau nggak usah. Kita udah tahu aja. Emang kita menyediakan itu untuk buang hajat kita, jadi tidak apa-apa. Wa yajtanibul baula, ke atas ya. Seperti ini. Yang mana ini? Wa yajtanibul baula, dan menjauhi kencing, wal ghaid, dan buang air besar, fil ma'ir raqid, di air yang diam. Tadi bawah saya jelaskan. Wara Muslim, riwayat Imam Muslim lanjutan yang tadi, wa ghairuhu, dan selainnya, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha, Rasul melarang ayyubala fil ma'ir raqid, di air yang diam. Air yang diam, di kolong misalnya kita kencingin gitu, itu nggak boleh, itu makruh hukumnya. Wa tahta sajaratil musmirah, ke atas, dan di bawah tanaman yang berbuah, itu nggak boleh. Di sini juga ada dijelaskan di sini. Wa fit tariqi wa dhilli, dan di jalanan nggak boleh kencing di jalanan. Wa dhilli, dan di tempat orang yang sering neduh di situ. Kita buat tempat neduh terus di belakang kita kencingin, akhirnya orang nggak bisa neduh di situ, nggak boleh. Seperti itu. Wa tuqbi, di bolongan. Di bolongan-bolongan tuh kalau lagi jalan-jalan ada tanah terus ada bolongannya, kita kencingin nggak boleh. Takut nanti ada binatang binatangnya ular kayak itu matok itu kita kan. Nah yang gitu, saking hati-hatinya begitu gitu. Jangan bolongan di tanah sebelahnya dikit, yang nggak ada bolongannya nggak apa-apa tuh baru. Kan lumayan kan, hilang juga lumayan kan. Tempat gua dikencingin gitu. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid, dan jangan berbicara ketika kita sedang kencing atau istinja, atau ketika kita kencing dan kita ketika buang air besar. Ini ada perdebatan lagi. Kalau udah kencing, kalau di kita kalau udah kencing mau buang air besar, boleh nggak ngomong? Misalnya mandi, kan habis kencing habis buang air besar kita mandi, itu boleh nggak ngomong? Kan hadisnya cuma nggak boleh ketika kencing sama buang air besar. Itu ada dua pendapat. Nah, kalau Ibnu Hajar, Imam Nawawi itu mengatakan boleh, karena hadisnya itu secara letterlah cuman ketika kita sedang buang air kecil, sedang buang air besar. Jadi kemudian Syekh Sulaiman Al-Bujairimi itu nggak membolehkannya, karena adabnya dia ketika Nabi melarang itu karena itu adalah tempatnya, bukan perbuatannya. Ini pandai-pandai memahami hadis ini. Ketika Nabi kencing atau buang air besar dilarang untuk berbicara. Hadisnya memang ada jelas. Sorry aja. Cuman beda pendapat di antara ulama. Berarti kalau gitu mandi boleh dong, nyanyi-nyanyi. Nah, kan? Begitu kan pertanyaan, kan saya nggak sambil kencing, nggak sambil buang air besar. Nah kalau kita pegang pendapatnya Syekh Ibnu Hajar, kita pakai hadis itu ya boleh Ibnu Hajar. Tapi kalau Syekh Sulaiman tadi bilang, Sulaiman Al-Bujairimi tadi bilang yang dimaksud adalah gara-gara tempatnya. Makanya tadi makna ghaid itu adalah tempat, dimaknakan tempatnya. Nah, kenapa dimaknakan tempat? Agar masuk ke yang ini. La yatakalam itu. La yatakalam ini kan nggak boleh berbicara.
Bukan esensinya, bukan ketika buang air besar, buang air kecil, tapi tempatnya itu bukan tempat baik untuk berbicara. Itulah. Kalau dia ngerti tadi kata-kata gaib di hadis pertama tadi adalah buang air besar, bukan tempatnya, maka kita ngikutin mazhab Ibnu Hajar, ngambil mandi sambil nyanyi. Sekarang itu udah tahu nih, oh boleh ternyata mandi sambil nyanyi, ada kaul Ibnu Hajar gitu. Nah kadang-kadang kan apa ya, terutama itu kan udah siap-siap ada. Boleh, nah tapi kebanyakan para ulama lebih condong memaknai gaib itu adalah tempatnya. Jadi karena tempatnya itulah, bukan karena perbuatannya, karena perbuatan kencing atau buang air besar. Akhirnya makna gaib itu diartikan bukan buang air kecil, bukan buang air kecil, tapi tempatnya. Makna tempat itulah kemudian yang tidak memperbolehkan kita untuk berbicara di dalam kamar mandi. Ya, selama waktunya itu yang mana terus